Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an dengan harapan tentunya bacaan dan tadabbur kita ini menjadi salah satu sebab yang bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah menjalankan syariat Al-Qur'an. Kita lanjutkan bacaan kita Quran surah Al-An'am ayat 104. Nah, silakan dibaca. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. Ya, dua ayat. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta atau tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratan kembali kepadanya. Dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah yang memelihara kamu. Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian basair, bukti-bukti atau hujjah, mir rabbikum, dari Tuhan atau Rabb kalian. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang sifat-sifatnya disebutkan dalam ayat sebelumnya itu, bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya? Cara kita mengetahui keberadaannya adalah cara dengan melihat bukti-bukti daripada ciptaannya. Jadi ciptaan ini ada karena ada penciptanya.
Makhluk ada karena ada khaliknya. Ya. Manusia ini ada karena ada yang menciptakan manusia. Nah, maka ayat setelahnya ini Allah memberikan kepada kita pengetahuan atau ilmu tentang bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan qad ja'akum basairu mir rabbikum. Ya, telah datang kepada kalian basair. Ya. Basair disebutkan dalam tafsir al-basair jam'u basirah. Ya. Basair adalah bentuk jamak dari kata basirah. Ya. Basirah dari kata basar. Basar itu artinya penglihatan. Ya. Penglihatan, dan penglihatan bisa berupa penglihatan fisik, bisa juga berupa penglihatan batin. Ya. Dan penglihatan yang dimaksudkan di sini, ya, wahya fil asl nurul qalbi. Nah, jadi penglihatan kalbu. Jadi kata basirah fil asal pada asalnya berarti nurul qalbi. Penglihatan dengan kalbu atau penglihatan batin. Bahasa lainnya mata batin. Tapi mata batin dimaksud bukan mata batin yang didakwakan oleh sebagian orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bisa menggambarkan bagaimana Allah, bukan. Ya. Mata batin di sinilah nurul qalbi yang memancarkan keimanan. Ya. Itu arti dasarnya. Ya. Namun dalam ayat ini maksudnya bukan nurul qalbi. Ya. Walaupun ada hubungannya memang. Ya. Wal muradu biha huna al hujjatul bayyinah wal burhanul wadih. Ya. Maksud dari kata basair adalah al-hujjah al-bayyinah. Ya. Hujjah yang jelas. Wal burhan, petunjuk, al-wadih yang terang. Ya. Jadi basair atau basirah maksudnya dalam ayat ini adalah hujjah-hujjah atau bukti-bukti tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, tentang keesaan Allah, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan sifat-sifatnya di ayat sebelumnya. La tudrikul absar. Ya, dia tidak dicapai oleh mata. Ya, kita sudah sebutkan yang disebut mata di situ bisa mata fisik, bisa mata batin juga. Ya. Karena dia tidak bisa dicapai oleh mata, maka Allah menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Nah, tanda-tanda keberadaan Allah ini juga kenapa disebut basirah atau basair? Karena dia berkaitan dengan penglihatan juga. Ya. Penglihatan mata dan juga penglihatan nurul qalbi, penglihatan hati. Artinya, hujjah-hujjah itu yang jelas, yang terang itu, kalau tidak dilihat dengan nurul qalbi, tidak dilihat dengan hati, maka tidak akan diakui. Walaupun dilihat dengan mata. Walaupun mata fisik melihat. Mata fisik kita lihat itu gunung, bintang, bulan. Tapi kalau nurul qalbinya tidak ada, basirah yang ada di hati tidak ada, maka tidak bisa mendapatkan hidayah. Makanya mata fisik dan mata batin itu memang harus bersamaan. Hati dan mata harus bersamaan. Makanya iman itu tidak boleh terpisah antara fisik dan batin, lahiriah dan batiniah. Iman itu seperti kata para ulama,
Apa? At-tasdiqu bil qalbi. Ya. Wa al-iqraru bil lisan. Ya. Wal amalu bil jawarih. Wal amalu bil arkan. Jadi tiga bagian dari manusia atau tiga unsur dari manusia, yaitu unsur kalbu, unsur lisan, dan unsur fisik, semuanya harus bersatu dalam keimanan. Ya. Tidak boleh hanya lisan saja, tapi hati tidak beriman. Nah, maka itu seperti orang munafik. Ya. Dan tidak bisa juga hati saja, tapi lisan tidak mengucapkan. Nah, tidak bisa juga. Jadi harus semuanya bersama-sama. Ya, harus semuanya bersama-sama. Lisan, hati, dan juga fisik anggota tubuh. Ya. Makanya kata basirah atau basair, ya, walaupun maksudnya dalam ayat ini dan yang disebut hujjah atau bayinah, ya, tetapi ada hubungannya dengan makna dasarnya, yaitu nurul qalb. Ya. Karena hujjah-hujjah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimanapun banyaknya, kalau tidak diterima dengan hati, maka tidak bisa meyakini. Ya, dan itu sudah menjadi fakta. Ya. Qarun, Fir'aun, Haman, ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Kurang apa lagi itu tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada mereka. Ya. Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla dan diperlihatkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan itu mukjizatnya mereka tidak menolak, tapi tidak beriman. Ya. Ada saja alasannya. Tentang ayat Al-Quran, mereka juga mengatakan, ayat Al-Quran ini bukan buatan manusia ini. Ya. Seperti yang kita sudah sering sebutkan. Ya. Bagaimana Abu Sufyan dan kawan-kawannya, ya, mengendap-endap di malam hari ke rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk mendengar Nabi membaca Al-Quran. Tapi karena hati mereka tidak beriman, nurul qalbinya tidak ada, maka mereka ketika ditanya, kalau gitu kamu beriman? Dia bilang tidak. Ya. Baru apa yang kita bilang kalau begitu? Dia bilang, paling dekat kita bilang sihir saja. Ya. Makanya dalam Al-Quran banyak dikatakan, orang-orang kafir mengatakan bahwa ayat-ayat Allah, in huwa illa sihrun mubin. Au in huwa illa sihrun muftara, dan lain sebagainya. Ya. Kata-kata orang kafir menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mempunyai nurul qalbi. Nah, semoga kita punya nurul qalbi, ya, dan nurul qalbi kita berfungsi sehingga kita bisa melihat dan meyakini, mengimani tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal kalam waridun ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li hadza qala fi akhirih wa ma ana 'alaikum bihafidh. Dan ini kalam atau kalimat ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lisan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau mengatakan firman ini kepada umat manusia, ya, sebagai ajaran kepada umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Ya. Maka faman absara, atau masih ada penjelasan yang lain, wa wasful basair bil maji tafkhiman li sya'niha wa ja'alaha bi manzilatil ghaib al mutawaqqa maji'uhu kama yuqalu ja'atil afiyatu wa ansarafal maradu wa aqbalatis su'udu wa adbaratin nuhusu. Ya. Nah, kata basair, bukti-bukti, ya, diawali dengan kata ja'a, ya, datang, telah datang. Ya. Disifati dengan datang. Kenapa dikatakan dia datang?
bukti-bukti itu telah datang kepada kalian. Ya, apa maksudnya? Beliau mengatakan wa wasful basair bil maji, dan basair atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu diberikan sifat datang, ya, diberikan sifat datang atau disebut datang, ya. Tafkhiman li sya'niha, untuk apa namanya? Memperlihatkan tentang keagungan hal tersebut. Ya. Jadi tanda-tanda Allah Subhanahu, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan datang. Supaya kita merasa ada tafkhim, ada rasa agung di situ. Ya. Waja'ala bimanzilatil ghaib al-mutawaqqa maji'uh. Ya. Dan dia dipersonifikasikan dengan sesuatu yang gaib yang mungkin muncul. Ya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu kan sesuatu yang tidak kita ketahui tiba-tiba muncul. Ya. Berbagai macam, ya, seperti hujan, ya, angin, ya, petir, ya. Itu kan kita tidak tahu, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba turun hujan. Awalnya tidak diketahui. Begitu juga bencana. Ya. Dan sebagainya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan dia datang, ya, diibaratkan atau dipersonifikasikan sebagai sesuatu yang gaib kemudian muncul. Ya. Supaya apa? Supaya kita lebih tersentuh, ya, lebih tersentuh hati kita, ya, dengan tanda-tanda yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama yuqal ja'at al-afiyah. Ya. Sebagaimana dikatakan telah datang keafiatan. Ya. Telah datang kesehatan. Ya. Jadi orang sakit, ya, kemudian ja'at. Ya. Ja'atil afiyah. Wan sarafal marad, ya, dan telah pergi penyakit. Ya. Kita kan biasa mengatakan telah hilang penyakit. Kalau bahasa kita hilang. Ya. Kalau bahasa Arabnya insaraf, pergi. Ya. Seolah-olah penyakit itu punya kaki, kemudian pergi berjalan. Ya. Kemudian kesehatan juga seolah-olah dia, ya, seperti orang datang. Bisa datang, bisa pergi. Ya. Nah ini tentu namanya personifikasi atau bahasa kiasan. Ya, karena Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa yang bermakna seperti itu. Ya, memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang gaib seolah-olah dilihat seperti nyata. Ya. Atau sebaliknya yang nyata, ya, kemudian menjadi gaib. Karena begitulah hidup. Kehidupan kita begitu. Dari tidak ada menjadi ada. Nanti setelah ada, tidak ada lagi. Ya. Nah begitulah sunnatullah dalam penciptaannya. Dalam ciptaannya, dalam makhluknya. Mereka awalnya tidak ada, kemudian muncul. Diciptakan oleh Allah jadi ada. Kemudian setelah ada, oleh Allah diambil lagi. Jadi tidak ada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semua makhluk begitu. Dan makhluk itu merupakan tanda daripada kekuasaan Allah. Jadi kita manusia ini juga tanda daripada kekuasaan Allah. Mulai dari diri kita, apa yang ada di sekeliling kita, itu semua adalah tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Quran menyuruh kita untuk memperhatikan diri kita sendiri, ya. Memperhatikan lingkungan, memperhatikan binatang, memperhatikan tumbuhan, memperhatikan apa saja yang kita bisa perhatikan, ya. Karena semuanya itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut di sini basairu,
Ya. Kata basairu ini tidak menggunakan alif lam. Ya. Berarti dia nakirah. Basairu, nakirah dan jamak. Menunjukkan saking banyaknya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda kebesaran Allah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya. Semua makhluk Allah ini adalah tanda kebesaran Allah, tanda keberadaan Allah, tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak akan ada wujud kita ini kalau tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha wujud, yang maha ada. Nah, ini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka faman absara falinafsihi. Maka barang siapa yang absara, ya, melihat, memperhatikan. Kalau tadi basair berarti tanda kebesaran Allah, sekarang absara dari kata basar kembali kepada manusia. Ya. Kembali kepada penglihatan. Dan penglihatan di sini adalah penglihatan yang tadi itu, nurul qalbi itu. Ya. Maka barang siapa yang perhatikan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu atau hujah-hujah itu, ya, faman, maka disebutkan dalam tafsirnya, faman ta'aqqala al-hujjata wa 'arafaha wa ad'ana laha fanafa'a dzalika li nafsihi li'annahu yanju bihadzal ibsari min 'adzabin nar. Maka barang siapa yang ta'aqqul artinya menggunakan akalnya untuk mencerna, ya, mencerna tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang menggunakan akalnya, wa 'arafaha, kemudian dia ketahui, ya, wa ad'ana laha, kemudian dia id'an. Al-id'an itu menerima, ya, patuh, ya. Fanafa'a dzalika li nafsihi, ya, maka akan bermanfaat untuk diri orang tersebut. Maka barang siapa yang perhatikan ayat-ayat Allah, makanya kita disuruh mentadabburi ayat Allah itu setiap saat. Afala yatadabbarun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak bertadabbur? Nah, tadabbur ayat bisa tadabbur ayat Al-Qur'an, bisa tadabbur ayat-ayat yang lain. Tadabbur tentang tumbuhan seperti yang sudah disebutkan di beberapa ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala dari ayat berapa itu, innallaha khaliqul habbi wan nawa. Itu tanda-tanda kebesaran Allah juga itu. Bagaimana al-habbu, biji-bijian itu tumbuh, dari biji yang kecil jadi pohon yang besar. Dari pohon yang besar berbuah, bijinya kecil. Ya. Begitu seterusnya. Dari yang kecil sampai tinggi dan macam-macam. Ya, bentuk basair. Ya, bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ta'aqqala, mencerna dengan akalnya itu, ya, kemudian dari pencernaan atau dari pentadabburan itu muncul ma'rifah. Ya, wa 'arafaha, muncul ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Pengetahuan. Ya. Pengetahuan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pengetahuan itu timbul al-id'an. Ya, al-idhan itu ketundukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu yang bermanfaat itu, kata para ulama, adalah ilmu yang bisa membuat kita tambah khusyuk, tambah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang begitu yang bermanfaat. Karena ilmu yang seperti itu muncul dari tadabbur, kemudian ta'aqqul, ya, kemudian ma'rifah. Kemudian iz'an, dari mentadaburi, mencerna, kemudian mengilmui, dan itu semua membuat orang itu patuh. Makanya orang yang punya ilmu itu lebih banyak ilmunya,
makin banyak ilmunya, makin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang membuat orang tambah patuh kepada Allah. Seperti kata Imam Ahmad, innamal ilmu khasyatullah. Ya. Sungguhnya ilmu itu hanyalah apa yang membuat kita tambah takut kepada Allah. Ya, tambah takwa. Ya. Kalau ilmu itu membuat kita tambah takwa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah patuh kepada perintah Allah, ya, tambah patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan ilmu. Ya. Ma'rifah. Ya. Ma'rifah yang bisa membuat orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhannya dengan baik. Ya. Dan itu akan bermanfaat. Fa nafa'a dzalika li nafsihi. Dan hal seperti itulah yang membuat bermanfaat untuk orang tersebut. Ya. Li'annahu yanju bihadzal ibsari min adzabillah. Ya. Karena ilmu yang seperti itu yang membuat dia akan selamat dari api neraka. Ya. Jadi ilmu yang membuat kita tunduk kepada Allah, karena kita tunduk kepada Allah, maka kita selamat dari api neraka. Nah, itulah manfaatnya itu. Ya, makanya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, kita sering diajak untuk bertadabbur. Ya. Apa saja tadabbur? Bahkan perjalanan pun disebut tadabbur. Ya. Dalam banyak ayat Allah mengatakan, "Qul siru fil ardi fanzuru." Ya. Kaifa bada'al khalq. Ya. Lakukan perjalanan di muka bumi. Kemudian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaannya. Ya. Makanya kisah tentang Uzair itu juga ada dalam Al-Quran. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Uzair? Quran surah Al-Baqarah. Siapa yang ingat ayatnya? Setelah kisah tentang Nabi Ibrahim yang berdebat dengan Namrud itu. Apa ini? Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriqi fa ya'ti biha min al-maghrib fa huwa alladhi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apa lagi? Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya. Jadi Allah memisalkan. Nah, itu disebut kata para ulama, nama orang itu adalah Uzair. Ya. Dia melewati suatu negeri dan negeri itu sudah musnah. Ya. Hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kemudian dia mengatakan, qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Dia bertadabbur, ya. Dia bertadabbur tentang kemahakuasaan Allah. Dia bilang, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ini negeri setelah Allah mematikannya atau membinasakannya, bagaimana caranya? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atsah. Kemudian Allah membuat dia tertidur, ya. Selama mi'ata am, 100 tahun. Ya. Untuk memberikan pelajaran kepada dia, Allah kasih tidur dia selama 100 tahun. Ya. Karena begitu lama dia tertidur, ya, maka dianggap orang sudah mati. Ya. Maka kata Allah, fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atsah. Kemudian dia dibangkitkan. Kemudian dia disadarkan kembali. Ya. Kemudian dan seterusnya. Jadi,
dia tadaburi itu. Dia melakukan perjalanan dia tadaburi tentang negeri yang sudah hancur luluh lantak. Ternyata bisa hidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu contoh bagaimana orang yang beriman bertadabbur tentang kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Ali Imran itu, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka zikir kepada Allah ketika duduk, berdiri, berbaring, dan mereka berpikir tentang apa yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang langit dan bumi. Maka dari hasil ta'akkul itu, hasil pentadaburan, pencernaan dengan akal dan hati itu yang menimbulkan keyakinan. Dan karena dia sudah yakin, maka dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, pengakuan dalam hati. Tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan batil. Jadi semuanya ada manfaatnya. Dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar ada manfaatnya. Dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat ada manfaatnya. Ketika kita tadabbur. Maka orang yang sering bertadabbur, mengambil pelajaran, mengambil ilmu, maka dia akan bermanfaat pelajaran tersebut untuk dirinya. Sebaliknya, waman amiya, siapa yang buta hatinya, siapa yang buta hatinya, nurul qalbinya tidak ada, atau padam nurul qalbinya, cahaya hatinya tidak ada. Waliyadzubillah min dzalik. Anil hujjah lam yata'aqqalha wala az'ana laha fadararu dzalika ala nafsihi li'annahu yata'arradu li ghadabillahi fid dunya wa yakunu masiruhu an-nar. Barang siapa yang buta, tidak mau memperhatikan, tidak mau mentadaburi, tidak mau mencerna bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa tunduk. Maka inilah gambaran orang yang ingkar, gambaran orang ingkar. Orang ingkar itu dia punya mata, dia punya telinga, dia punya hati juga. Tapi dia tidak memperhatikan dan tidak mentadaburi dan mencerna tanda-tanda kekuasaan Allah itu, kecuali nanti mau mati, kecuali nanti mau mati seperti Fir'aun. Fir'aun mau mati baru dia mau beriman, tapi sudah terlambat. Al-ana wa qad asaita qablu, kata Allah Azza wa Jalla. Apakah kau beriman sekarang ini ketika nyawamu sampai di tenggorokan baru beriman? Dari dulu dikasih tahu tidak mau percaya, bahkan sombong. Saking sombongnya dia tantang Allah Subhanahu wa taala dan dia katakan kepada bala tentaranya, qala ya Haman ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Bikinkan saya gedung, sarh, menara yang tinggi. Saya mau naik di situ. Saya mau lihat itu Tuhannya Musa. Jadi dia menantang. Kalau Musa punya Tuhan selain saya mau naik, mau lihat sampai mana itu Tuhannya Musa. Karena saking sombongnya. Tapi nanti ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokan, dia mengatakan apa? Amantu bima amanat bihi banu Israil. Saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Sudah terlambat.
Sudah tutup pintu iman sudah tutup. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Fadararu dzalika ala nafsihi. Maka mudarat hal tersebut atau akibat buruknya juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Li'annahu yata'arradu li ghadabillahi fid dunya, karena dia akan menyebabkan dirinya sendiri akan mendapatkan murka Allah di dunia, wa yakunu masiruhu an-nar, dan nanti di akhirat tempat kembalinya di dalam api neraka, waliyadzubillahi min dzalik. Kemudian wa ma ana 'alaikum bihafidz. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi, katakan kepada manusia itu, hai Muhammad, wa ma ana 'alaikum bihafidz, ai biraqib, uhsi 'alaikum a'malakum. Wa inna ma ana rasulun uballighu risalati rabbi wa huwal hafidzu 'alaikum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa tugasmu itu adalah membawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya. Ya. Bukan untuk menghitung kamu punya amal. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertugas menghitung amal-amal kita. Tidak bertugas menilai amalan-amalan kita. Ya. Tapi beliau bertugas menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang menilai? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mencatat? Ya. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka amalan apapun itu tidak ada kaitannya dengan Rasul. Tidak ada kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada tanggung jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingkar, ya maka kita yang bertanggung jawab, ya, bukan Rasul. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Dan beliau sudah sampaikan dengan seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, bahkan kepada keluarganya, la ughni ankum minallahi syai'an. Nanti di hari kemudian kalian tidak akan atau saya tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Kalian amalkan amalan-amalan soleh, maka kalian yang untung. Tapi kalau kalian ingkar kepada Allah, tidak mau beramal, tidak mau beribadah, maka kalian yang sendiri yang rugi. Bukan saya, kata Nabi. Ya, masing-masing orang ditentukan oleh amalnya sendiri-sendiri. Maka barang siapa yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang mentadaburi, mencerna, kemudian dari pentadaburan dan pencernaan ayat-ayat Allah itu dia mendapatkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia juga yang untung. Ya. Tapi kalau tidak, ya dia juga yang rugi. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa amalan-amalan kita memberikan kepada kita keuntungan, dan keingkaran-keingkaran itu juga akan menjadi beban, ya, di pundak masing-masing. Maka kita mulai dari sekarang menabung amalan-amal soleh sebanyak-banyaknya, supaya nanti perjalanan kita menjadi ringan, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma ana 'alaikum bihafidz, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan bahwa wa ma ana 'alaikum biraqib uhsi 'alaikum a'malakum wa inna ma ana rasulun uballighukum risalati rabbi wa huwal hafidzu 'alaikum. Wa qala Zajjaj nazala hadha qabla fardil qital thumma amara an yamna'ahum bis-sayfi min ibadatil awthan. Dan ayat ini, kata Az-Zajjaj, turun sebelum ayat tentang perang. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW belum mendapatkan ayat tentang perang, beliau berdakwah. Apa yang didakwahkan beliau? Beliau berdakwah hanya menyampaikan saja risalah. Ya, orang mau ikut atau tidak, ya, itu tanggungan masing-masing. Ya. Tidak ada tanggung jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak mau ikut.
Yang penting sudah disampaikan. Ya, kalau ingkar ya nanti dosanya dapat sendiri. Ya, kalau beriman, ya, pahalanya dapat sendiri. Ya. Jadi semuanya kembali kepada masing-masing. Nah, setelah turunnya ayat qital, maka Rasulullah SAW diberikan diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi orang-orang yang tidak mau beriman. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darastah. Dan seperti itulah kami nusarrifu artinya mengulang-ulangi. Ai mithlu dzalika tasrif al-badi' nasrifuha fil wa'di wal wa'idi wal wa'dhi wat tanbih. Seperti itulah kata Allah Subhanahu wa taala kami mengulang-ulangi ayat-ayat itu, baik ayat tentang janji-janji pahala Allah atau wa'id tentang ancaman-ancaman atau al-wa'd tentang nasihat atau at-tanbih ayat-ayat tentang peringatan. Kenapa diulang-ulangi? Supaya kita makin lama makin banyak tadabbur. Dan semakin banyak tadabbur, hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, ayat-ayat Allah yang diulang-ulangi dalam Al-Qur'an itu membuat mereka makin bertakwa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Jadi semakin banyak baca ayat Al-Quran, semakin berulang-ulang ya, kita baca, semakin kita mentadaburi, banyak mentadaburi, maka zadathum iman, maka semakin tambah keimanan. Nah, walaupun bagi orang kafir, waliyaqulu darasta. Ya. Tapi bagi orang kafir mereka mengatakan waliyaqulu darasta. Mereka bilang itu ayat-ayat itu kamu, hai Muhammad katanya, kenapa kamu bisa hafal? Karena kamu pelajari, kamu ulang-ulangi. Ini tuduhan, ya, tuduhan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuduh Nabi itu belajar, dia tidak terima wahyu. Apa yang dia sampaikan, apa yang beliau sampaikan itu hasil pelajaran kata mereka. Orang-orang musyrikin menuduh Nabi belajar kepada orang-orang Yahudi. Padahal Nabi SAW tidak pernah berinteraksi dengan orang Yahudi. Ketika di Mekah tidak pernah. Karena Rasulullah SAW ketika di Mekah beliau tidak pernah pergi dari Mekah kecuali pergi ke Syam untuk berdagang. Itu pun sebelum menjadi nabi. Ya. Sebelum menjadi nabi beliau pernah ke Syam untuk berdagang. Ya. Tapi tidak lama karena Abu Thalib segera membawa beliau pulang. Ya. Karena diberikan peringatan oleh Buhairah itu, rahib yang mengatakan bawa pulang ini keponakanmu. Jangan sampai dia dilihat oleh Yahudi dan Nasrani, ya, orang ahlul kitab. Mereka akan mencelakakannya. Maka Abu Thalib segera pulang. Ya. Bagaimana mau belajar kepada orang yang mau mencelakakan dia, mencelakakan beliau. Ya. Tapi ini kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang musyrikin menuduh Nabi mempelajari kitab-kitab agama sebelumnya, kemudian beliau ulang-ulang. Ya. Kemudian beliau hafal katanya. Ya. Jadi mereka menuduh Nabi SAW mengulang-ulang bacaan dari kitab-kitab yang beliau pelajari, ya. Kemudian beliau hafalkan, kemudian beliau sampaikan. Sehingga mereka mengatakan bahwa itu bukan dari Tuhan, ya, tapi hasil pelajarannya. Padahal Nabi disebut oleh Allah An-Nabiyul Ummi. Ya. Beliau adalah Nabi yang ummi, yang
tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana orang belajar kalau membaca tidak bisa, menulis tidak bisa? Ya. Orang belajar itu kan mesti bisa menulis, mesti bisa membaca. Kalau orang belajar, mesti bisa nulis, mesti bisa membaca. Ya. Sebodoh-bodohnya orang belajar pasti bisa menulis. Ya. Bisa membaca juga. Tapi kalau Nabi disebut Nabi An-Nabiyul Ummi, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana caranya belajar? Nah, ini tuduhan yang tidak beralasan. Waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Dan kami jelaskan, kata Allah Azza wa Jalla, kepada orang-orang yang ya'lamun, yang mengetahui. Ya. Jadi ini bukti-bukti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat sebagai bahan kajian kita, bahan tadabbur kita, bahan perenungan kita, ya. Dan ketika kita mentadaburi, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memang berasal dari Allah, ya, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memberikan kepada kita ilmu, pengetahuan. Ya. Dan ilmu pengetahuan itulah yang nanti yang diharapkan membuat kita patuh dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika ilmu itu bisa membuat kita tambah bertakwa, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan derajat yang sangat tinggi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, diberikan oleh Allah darajat. Ya, derajat-derajat. Disampaikan oleh Allah dalam bentuk nakirah. Ya, maksudnya derajatnya itu akan sangat tinggi, ya, dibandingkan orang yang lain. Jadi orang yang beriman, kemudian imannya itu mengajak dia mentadaburi, nah, hasil tadaburnya itulah yang disebut dengan ilmu. Dan ilmu itulah yang bisa membuat dia tambah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu orangnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak, ya, dari amal-amal yang dia lakukan. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sudah salat Isya, ya, kita cukupkan sampai sini tadabbur ayat kita. Semoga dua ayat yang kita tadabbur ini bisa memberikan kepada kita motivasi untuk lebih banyak mentadaburi ayat-ayat Allah, memperhatikan, mencermati, ya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang membawa kita menjadi orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membuat kita mendapatkan nikmat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.